sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar ini yang membicarakan tentang masalah isu. Nggak ada sumbernya, toh, oke ya? Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini ngomongin politik lagi nih. Nah, jabatan ketua umum partai di era sekarang ini loh, nggak jaminan tidak rawan digoyang. Wah, pokoknya deg-deg itu nih. Atau rawan digantikan, apalagi diintervensi, ditekan dan sebagainya. Sama siapa? Ya sama yang punya kepentingan pada partai. Ingat loh, yang berkepentingan itu tidak hanya presiden yang sedang menjabat, pihak lain juga bisa. Apapun partainya, kursi ketua umum rupanya bukan lagi simbol legitimasi kekuatan dukungan kader atau simpatisan hingga struktur partai. Mungkin pengecualian tentang intervensi ini hanya buat Gerindra dan PDIP. Dua partai ini tidak bisa diintervensi dan sangat kuat. Siapa sih yang berani main-main dengan kursi Pak Prabowo dan juga Bu Mega, dua pimpinan partai politik ini? Selain dua partai ini, dalam durasi 2023 hingga sekarang, setidaknya tercatat pernah dikerjain. Yang terbaru, kursi Bahlil sebagai ketua umum Golkar tiba-tiba bergetar sama isu Munaslup. Bukankah dia baru memangku jabatan setahun lalu? Kenapa ada yang menggoyang? Tentu yang beginian langsung dibantah. Ya persislah kejadian waktu setahun yang lalu. Ya bulan Agustus itu. Dulu sebelum berpindah tangan, posisi ketua umum partai yang dijabat Pak Erlangga ya kayak sekarang ini. Membantah bakal ada Munaslup. Nyatanya ya terjadi juga. Hanya waktu itu sebutannya Kongres ke-11 Golkar. Apa wajar partai menggelar kongres setahun sekali? PSI saja yang usianya 10 tahun baru kongres sekali. Kemarin itu di Solo itu. Bila tanpa sebab tentu isu Munaslup tidak mungkin dong. Mak bedunduk tiba-tiba ada. Munaslup itu gak kayak bunga bangkai. Tidak bisa diprediksi atau dibudidayakan. Ini ada kesamaan antara bunga bangkai sama Munaslup. Sama-sama baunya yang bikin gak betah. Sudah banyak nih elit Golkar yang berkomentar serta membantah Partai Beringin bakalan mengganti ketua partainya. Dari seruing-seruing berita-berita yang tersebar, Pak Bahlil segera diganti Bung Nusron Wahid. Salah satu petinggi Golkar juga itu. Lalu siapa sebenarnya yang berkepentingan buat menggantikan posisi ketua umum? Yang baru dijabat 1 tahun ini. Nek model analisis yang simple, tudingan yang jelas mengarah ke istana. Ini kok Om Begawan ragu. Apa ya Presiden Prabowo lagi tidak cocok sama Pak Bahlil, Menteri SDM-nya? Bukankah selama ini hampir tidak pernah ada sesuatu yang bermasalah? Apa faktor kasus kelangkaan gas melon? Ini kan kuwi wis suwe. Beberapa waktu yang lalu. Apa disebabkan aktivitas penambangan di Raja Ampat yang dikerjakan sama anak perusahaan BUMN Antam yang bernama PT GAK? Itu ya wis beberapa bulan yang lalu. Apa Pak Bahlil memang melakukan aktivitas spionase ke orang terdekat presiden? Ngintip-ngintip gitu. Atau karena apa? Oh ini beneran. Rodok bingungi. Apa masalahnya apa? Apa ada masalah? Kok jabatan ketua umum jadi terancam? Seruing-seruing Munaslup. Dari aspek tanggung jawab Pak Bahlil seperti kinerja di ESDM aman. Berarti ya paling mungkin ini lagi mempressure Pak Bahlil di luar istana. Lantas siapa sebenarnya yang paling berkepentingan? Posisi yang diduduki Pak Bahlil ini. Kok kandidat pengganti posisi ketum yang muncul justru nama Nusron Wahid. Bukan yang lain. Meski keduanya yang anggota kabinet sekarang. Tidak terlihat membawa konflik di pemerintahan. Sampai internal partai nggak ada. Apakah ini sebuah tindakan sengaja seolah-olah gegerannya diberingin, efeknya ditimbulkan sampai ke internal pemerintah? Nah sebelum ke situ ini,
Yang pasti isu ini bikin kaget. Lah kok rencana Munaslup Golkar ditanyakan ke petinggi Golkar, termasuk pada ketua umumnya. Lu sumber pertamanya kan ya dari wartawan. Tidak ada pihak lain yang menyatakan duluan. Bila ada desakan buat Munaslup loh. Ini berarti ada yang membisiki atau nggeleni'i lah bahasa Jawanya itu. Ada kasak kusuk atau melempar bola panas. Apa dari kader hingga simpatisan nggak ngerti. Kok bisa jurnalis tanya perkara itu ujuk-ujuk? Ya, Om Begawan ngerti. Lah berarti sebelumnya sudah ada yang bocori menemukan isu kayak gini. Lu bagi Om Begawan ya bukan sesuatu yang baru lah kan dalam politik seperti ini. Ada banyak jabatan ketua umum digoyang dan itu makin mencolok berlangsung dalam periode kedua Jokowi memerintah. Sehingga tanpa ada angin dan hujan, kok kenyamanan Pak Bahlil digoncang juga. Ini gaya penisir ini saya. Lalu berbagai situasi politik terbaru mengakibatkan Pak Jokowi terdesak. Istilahnya beringin tak mampu melindungi Pak Jokowi. Makanya beringin mau ditebang lagi. Benabruk sih. Atau Pak Jokowi hanya ngerok aja. Mengguncang-guncang. Ini analisa Begawan loh. Kiro-kiro loh. Ben efek guncangan itu terasa di pemerintahan. Mungkin gitu. Nek boso Jawane nabok nyilih tangan gitu. Nah, sudah sering lah di waktu Jokowi masih presiden cerita mengenai pengambil alihan posisi ketua umum partai kan sering. Ada yang berhasil tapi ada yang gagal pula. Dari cacatan yang sudah berulang tak cerita berulang-ulang. Ada Golkar, PSI itu sukses. Termasuk PAN juga sebenarnya digoyang ketua umumnya. Hanya bedanya ketua umum PAN itu ya ajek, utuh, gak pindah ke yang lain. Pak Zulkifli Hasan kan ya sedikit dauh sama Pak Jokowi, jadi aman. Tekan bakdo wingi dia sama keluarga silaturahmi juga ke Solo. Nah sementara yang gagal direbut, bukan hanya Demokrat. Bukan hanya Demokrat. Di mana tiba-tiba ada KLB Demokrat. Bersepakat nunjuk Pak Muldoko jadi ketua umumnya. Kemudian PKB mau dirampas juga kursi Caimin. Diajak muktamar luar biasa. Namun gagal direalisasikan. PDIP kongresnya juga terus-terusan molor. Perkaranya ya rawan dengan intervensi. Sudah sejak akhir tahun lalu diungkap sama Bu Mega. Mau diawut-awut, mau dikacaukan ini partai Banteng Moncong Putih ini. Lah akhir pekan kemarin kongres PDIP sukses digelar. Walaupun sebelumnya ditutupi alibi Bimtek, kader partai yang jadi wakil rakyat. Ini bukan berarti PDIP gak yakin loh, meremehkan kekuatan partai loh. Percaya tidak mampu diinfiltrasi dari luar atau ditekan dari luar. Pertanyaannya, siapa yang bisa ngejamin ada diumumkan terlebih dahulu bisa runyam kongresnya? Enggak tak ngaku jaminan barang. Namanya pegadian. Nah begitu kongres PDIP dadakan ala tahu bulat, dadakan digoreng, diselenggarakan dadakan lancar jaya. Nah, sehingga proses kongres juga tidak mengundang presiden atau ketua umum partai lainnya. Di pembukaan atau penutupan kongres, undang wapres kayak sih nggak bakalan. Diundang ya rawani teko itu. Ini masalahnya, ada kekuatan politik yang beneran bisa ikut campur. Gawe ruwet. Sekjennya saja berhasil dipidanakan kok. Untuk dibebaskan di waktu yang tepat. Nah balik lagi perkara cawe-cawe. Tidak mungkinlah isu Munaslup Golkar itu murni dari usilnya jurnalis. Pasti kabar itu disampaikan di ruang tertutup, dihembuskan pihak-pihak tertentu. Kenapa Pak Bahlil mau diganti? Sebenarnya salahnya apa? Terus yang pengen geser Pak Bahlil, yang paling berkepentingan sesungguhnya siapa? Lu dari kacamata Om Begawan, sing paling terbuka kemungkinannya ya Pak Jokowi mungkin. Yang punya kepentingan untuk mengganti loh. Siapa lagi? Nanti Om Begawan di bengoki, opo Jokowi ya enggak. Ini analisa. Politik bisa terjadi. Karena kita tahu faktanya, Pak Jokowi belum mau berhenti dalam kancah politik untuk terus bisa berbuat. Dia yang berhasil menaruh di kursi ketua umum loh. Lalu mungkin sekarang mau diganti sama yang lain sesuai harapannya dia. Apa penyebabnya? Bisa jadi kepentingan-kepentingan Jokowi tidak mampu diamankan oleh Bahlil.
Apa kepentingan Pak Jokowi? Ya mungkin masih bisa dilindungi sama Menteri ESDM. Nah ini yang butuh ditelusuri lebih dalam. Yang jelas di Pilpres 2024 Golkar itu salah satu pendukung setia Jokowi. Sekarang kenapa mau dilengserkan Pak Bahlil ini? Apa gara-gara isu ijazah palsu yang masih saja jadi perhatian publik? Apa ada kepentingan mantan yang gagal diamankan sama ketua Golkar? Atau isu Munaslup ini hanya gertakan semata, cek ombak aja? Apa Pak Jokowi merasa ditinggal Golkar? Wah banyak alasannya. Dan sudah tidak dibantu oleh Golkar lagi, termasuk ijazah palsu. Dan juga gempuran memajulkan Gibran juga. Tiwas dinaikkan atau berhasil menikmati jabatan ketua umum, bertahan di kabinet, lah terus sekarang nggak bisa ngamanin Pak Jokowi, mungkin itu kan gitu. Bukankah setahun yang lalu Pak Erlangga juga hanya bisa pasrah, melumah. Posisi ketua umum diganti. Kesuksesan Pak Erlangga membesarkan kursi Partai Golkar di DPR RI tidak jadi penghambat mengganti sama Pak Bahlil ini. Sebenarnya siapa yang paling berkepentingan atas Partai Kuning itu? Yang paling berkepentingan terhadap dukungan kuning tentu saja rezim yang sekarang ini. Makanya jumlah menteri dan wakil menteri yang dijabat sama Golkar hura memakai. Jumlahnya terbanyak kedua setelah Gerindra. Neng mantan presiden gak membiarkan pengaruh kepentingan hilang. Jokowi terbukti bisa mengendalikan Golkar ketika berkuasa. Pak Erlangga salah satu menteri pertama Jokowi yang rangkap jabatan ketua umum partai. Iya toh? Kita bisa melihat masalah ini. Padahal di periode pertama katanya loh, menteri tidak boleh rangkap jabatan dengan posisi ketua umum partai. Alasannya konflik of interest. Nah di periode kedua yang rangkap jabatan ketua umum malah nambah. Ada Pak Mardiono, ada Pak Zulhas, hingga Mas AHY. Meski ketua umum ya tetap masuk kabinet. Jelang Pilpres tahun kemarin, Pak Erlangga kemudian tersandung dugaan ekspor CPO sama kejaksaan. Kasusnya tiba-tiba berhenti sesuai koalisi bersama KIP bubar jalan dan Golkar dukung Prabowo Gibran. Meski Munas Golkar zaman Pak Erlangga bersepakat mengusulkan ketua umum jadi capres atau cawapres, aspirasi itu hilang saat mau Pilpres 2024. Sebelum pelantikan Presiden ke-8 tanpa kejelasan penyebab, tiba-tiba Menko Perekonomian itu mundur dari jabatan ketua umum tanpa alasan. Walaupun kepemimpinannya membesarkan partai terbukti ada hasilnya, namun Pak Erlangga menyimpan rapat-rapat alasan mundur dari kursi ketua umum. Pak Bahlil yang menggantikannya kemudian terus mendampingi putra sulung presiden. Pria asli Papua itu kemudian menggeser Pak Erick Thohir dari Menteri ESDM. Bahkan di beberapa jeda debat cawapres terlihat rutin memberikan masukan ke Gibran. Loh Pak Bahlil juga jadi salah satu menteri dan juga ketua umum partai loh, yang usai lebaran tahun lalu bersilaturahmi ke Solo juga. Segala perilakunya itu jelas menggambarkan dia itu berada di dalam kendali siapa. Ini seolah ada perebutan pengaruh. Golkar mesti jelas positioningnya. Tidak bisa berada di dua pihak, tidak bisa di dua kaki, pelengkang nanti. Sehingga terbuka peluang ada pertempuran besar di internal partai. Nah, saya jadi iki wis lengser melu-melu cawe-cawe ini. Ini pandangan umum aja. Sulit menutupi perebutan pengaruh itu. Mengintervensi partai-partai agar memiliki sikap jelas. Tetap di belakang Jokowi atau patuh ke Pak Prabowo. Sebab kekuatan pengaruh itu bakalan jadi modal kuat buat kontestasi 5 tahun mendatang. Di isu Munaslup yang sekarang, tersiar kabar bila kandidat penggantinya adalah Nusron Wahid, petinggi Golkar yang kini menjabat Menteri ATR Kepala BPN. Agak mengherankan. Andai beneran loh, kabar ini sebagai bentuk intervensi Pak Prabowo. Mengapa? Bukankah Golkar selama ini tercermin sebagai partai yang bisa dianggap anak baik? Artinya tertutup kemungkinan mendongkel posisi Bahlil. Ini berasal dari istana. Ya, yang paling mungkin isu Munaslup dilemparkan dari luar pemerintahan. Siapa pihak luar yang masih punya akses ke Golkar dan menimbulkan kegaduhan? Siapa elit politik yang posisi politiknya sekarang paling terpojok dan terjepit?
Paling terbuka peluang itu dilakukan sama mantan presiden, kalau menurut Begawan. Bung Nusron yang disebut calon pengganti ketua umum sampai mengklarifikasi. Bila hingga sekarang tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan istana tentang Musnaslup. Tidakkah pernyataan bekas ketua umum JP Ansor itu menyiratkan? Bukan Pak Prabowo yang jadi penyebabnya. Pak Jokowi lagi menerima banyak serangan dari berbagai sisi. Ada ijazah palsu, sisi URP, ada macam-macam itu. Secara individu terkena hantaman tentang semuanya itu. Secara pengaruh kekuasaan disorot akibat mengkriminalisasi Pak Tom dan Mas Hasto. Dari tinggalan kebijakan baik soal PSN, IKN ditinggalkan sama presiden mantan ini. Saat berusaha mengebangkitin PSI, ya ditertawakan banyak pihak. Terus anaknya yang jadi wapres, jadi bulan-bulanan media. Disuruh ngantor di Papua, disuruh pindah ke IKN. Ada dimazulkan juga. Macam-macam. Hubungan dengan partai politik lain atau bekas menterinya juga makin renggang. Sudah menutup pintu bagi keluarga Jokowi. Relawan sudah tak lagi banyak bersuara. Ya hanya relawan-relawan yang sudah dapat jabatan itu yang masih bersuara. Tapi nggak ada orangnya. Pilihannya diam atau malah kena masalah. Sehingga ibarat caring cacing ditaruh di atas tanah saat terik matahari. Ya berkelogetan kepanasan. Dugaan Om Begawan. Ini cuma analisa saja loh. Bukan menuduh loh. Pak Jokowi sedang bikin perhitungan membalas apa yang sedang menimpa dirinya. Ya kita tunggu saja. Gimana perkembangan terbaru dari hembusan Munaslup ini? Apa manuver Pak Jokowi dan kroni-kroninya untuk tetap tampil dalam politik Indonesia ini? Oke lah, kita sebagai masyarakat harus cerdas untuk memfilterisasi apa yang kita terima dari apa yang kita lihat, baik di medsos maupun yang lain. Oke ya, jangan salah paham. Harus paham dan jangan gagal paham. Salam Begawan, salam Ngompol.